nanti sambil nyambung aja ya. Jadi cukup menarik apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Edi ya. Kita ke depan sebagai kader umat dan kader bangsa tentunya banyak sekali menghadapi berbagai tantangan ya. Tadi yang disampaikan itu lebih kepada tantangan-tantangan eksternal yang kemudian kita sebagai kader HMI harus mampu menjadi apa namanya solusi maker ya. Jadi tidak hanya kemudian terpaku hanya wait and see ya, artinya hanya melihat dan menyaksikan, menunggu, kemudian tidak ada hal-hal produktif yang kemudian kita lakukan, sedangkan hari ini tantangannya sangat luar biasa. Tapi pada faktanya, mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwasannya kita terkadang hanya sibuk dalam masalah internal, entah itu struktural atau apa, kemudian kita sangat lupa kemudian untuk membangun skill ya, membangun skill kita untuk kemudian menjadi seorang yang profesional di luar ya, dengan ciri atau karakter kita sebagai kader HMI agar bisa kemudian membaca situasi dan kemudian memberikan solusi terhadap problem keumatan atau kebangsaan. Nah ini masih ini Mas Edi dan Ketum Yogi, masih problem ini masih sangat apa ya, tidak menjamur dimanapun ya, tidak hanya di, saya rasa tidak hanya di lingkup Badko Jawa Timur, tapi problem itu bagaimana cara kita untuk kemudian nanti membahas hal-hal itu. Nah itu yang kemudian perlu untuk kita obrolkan ya, dengan fakta-fakta di lapangan hari ini, permasalahan-permasalahan global ya kan, permasalahan-permasalahan ekonomi tadi yang dipaparkan oleh Ketum Yogi maupun Mas Edi, itu kita sebagai kader HMI kan tidak boleh kemudian hanya sibuk rebutan apa itu di internal, terus kemudian kita tidak bisa bersaing dengan dunia luar. Nah itu kira-kira kita bisa mulai dari mana ini Mas Edi ataupun Ketum Yogi? Sebagai kader, katakanlah saya kader komisariat nih yang masih apa namanya baru masuk di HMI, ya, kira-kira itu kan juga perlu difikirkan nih sama nanti calon kandidat ketua umum Badko HMI Jawa Timur. Nah, kira-kira menurut pandangan Ketum Yogi ataupun Mas Edi, kita harus mulai dari mana nih? Ketum Yogi dulu mungkin. Ya. Sebenarnya kan tadi sudah di mapping tuh ya, Zis ya. Kita itu kelemahan kita itu kita terlalu sibuk di internal. Sibuk di internal itu diakibatkan oleh apa begitu? Kita itu sekarang masih melihat bahwa HMI ini seolah-olah masih seperti zaman 1990-an, 80-an gitu kan ya. Sekarang kita itu seperti tidak ada identitas gitu. Nah, saya bilang begini, maksudnya tahun 50-60-an misalnya, kita punya cendekiawan muslim itu sangat berlimpah gitu ya. 80-an punya akademisi yang sangat luar biasa, 90-an ya, banyak politisi top-top lah. Nah, pasca reformasi ini kita sekarang gamang gitu loh. Tidak punya identitas khusus, bahkan identitas khusus kita, kita sebagai organisasi yang katanya akademis, itu hari ini kader kita gitu ya, saya dan semuanya lah yang masih aktif sebagai kader ini terlalu tertarik kepada urusan yang bersifat politis gitu. Dan itu tidak produktif gitu. Pada akhirnya, coba perhatikan, kita terlalu konsentrasi urusan kontestasi tertentu, misalnya katakanlah sekarang Musda gitu. Saya ingin melihat bahwa Musda hari ini itu tidak hanya dijadikan ajang pergantian kepemimpinan saja, sebagai pergantian simbol saja. Yang adu gagasan. Betul. Dan pada akhirnya yang dilakukan sama-sama saja kan, nanti tidak ada progresivitas dari sebelum dan sebelumnya. Kalau sekiranya melakukan hal-hal yang tidak bisa lebih baik dari sebelumnya, ya ngapain
ngapain begitu kan untuk maju misalnya kita kan. Artinya harus ada target-target khusus HMI Jatim ini mau diapain begitu. Batkonya mau diapain gitu. Nah, makanya yang paling penting itu yang paling terlupakan karena kita terlalu fokus pada urusan kita ini udah terlalu konsentrasi pada lubang politik itu loh. Sehingga lupa bahwa katanya Cak Nur itu dulu pernah bilang waktu beliau mau Pilpres itu mau ikut kandidat pada tahun 2004 kalau tidak salah, berpolitiklah dengan gagasan dan berpolitiklah dengan tindakan gitu. Nah, maksudnya berpolitik dengan gagasan itu dia mencontohkan kayak model kalau di sosiologi itu ada model Antonio Gramsci gitu ya, intelektual organik gitu. Jadi yang dimaksud berpolitik dengan gagasan itu seperti itu. Jadi apa sih gagasannya ke depan gitu? Jangan-jangan visi misinya visi foya, misi moya, visi misi. Nah, maksudnya gagasannya apa sih mau dibawa kita mau di-upgrade dari kepengurusan kita yang sekarang kemudian untuk berikutnya apa gitu loh. Kadang kita ya fenomena menarik hari ini kita itu saya melihat bahwa fenomena misalnya katakan kongres gitu ya. Sangat bagus-bagus itu tagline-nya itu ya. HMI bla bla, HMI bla bla gitu. Nah, tapi tagline-nya bagus tapi tarikan ke bawah itu apa yang mau dilakukan gitu loh. Kayak kita misalnya sebutlah di kongres kemarin kayak ada HMI apa ya? Katakanlah HMI A, HMI B gitu ya. Tapi kayaknya visi misi ataupun tagline itu nggak menentukan kemenangan tuh memang. Betul. Makanya saya bilang bahwa saya bilang berpolitik gagasan, berpolitik dengan tindakan. Nah, makanya maksud saya berpolitik dengan itu bukan untuk gimana caranya untuk menang gitu loh. Tapi gimana caranya untuk kita beradu gagasan dengan kandidat yang lain gitu. Jadi bukan karena didorong oleh senior dan semacamnya kemudian kita wes punya peluang nih karena didukung oleh don tertentu misalnya, Don Aziz misalnya kan. Nah, tapi maksud saya ada gagasan apa sih yang mau dijual ke depan gitu? Ada target apa sih? Kemudian visi gagasan itu kan kemudian diimplementasikan dalam visi, kemudian di breakdown kepada misi gitu loh. Nah, itu kemudian kalau jadi katanya Cak Nur itu berpolitiklah kemudian dengan tindakan. Nah, tindakan apa? Yaitu visi misi itu harus dilakukan ketika jadi gitu loh. Jadi ada gagasan kemudian ada tindakan. Ojo sampai sudah punya visi misi bagus tapi karena terlalu terlena urusan politik, nah itu akhirnya ketinggalan. Apalagi misalnya nanti ketum Batkonya terpilih ikut-ikut urusan politiknya kami misalnya ya, ada urusan KPU Bawaslu ikut-ikut. Nah itu kan nggak bagus menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain gitu loh. Udahlah kita fokus ke gagasan yang kita lakukan tadi gitu loh. Pertanyaannya kita ini mau memperpanjang idealis atau memperpanjang pragmatis? Kan jadi dua itu. Gini loh. Ini enggak dengan kondisi yang seperti itu tadi loh tuh maksudnya, ya kan? Dan yang harus kita ambil yang mana kan begitu. Ya, urusan idealis pragmatis itu kan kita juga sebenarnya kalau di level struktural yang lebih tinggi itu kan kayak Batko, kayak PB itu kan perlintasan kepentingan itu sangat banyak mewarnai. Ya. Kemudian kalau di pukul rata kita harus idealis ya kita nggak bisa hidup Pak, nggak bisa bikin kegiatan, nggak bisa ngapa-ngapain begitu loh. Idealis dalam artian merdekanya itu masih penuh gitu loh maksudnya. Ya agak susah. Kita kan harus berpartnership dengan berbagai pihak, tapi kan independensi, kemandirian itu ya tetap ada gitu loh. Artinya bahwa bolehlah teman kita itu pragmatis. Ya kita tidak bisa mungkiri juga kan untuk pragmatis, tapi kan yang perlu dikedepankan paling awal itu yang mana? Yang jelas kan urusan organisasi, karena niat kita di awal maju Batko kan mewakafkan diri untuk kerja-kerja organisasi gitu. Tapi kalau kemudian kerja-kerja organisasi bagi saya sih simple sih sebetulnya. Karena ini kan perlintasan Batko itu dan PB itu perlintasan antara proses belajar dan proses purna, proses kehidupan yang nyata gitu loh. Kalau ya kita ini lurus-lurus ngurusi maksud saya kalau lurus-lurus organisasi terus ya itu bagus, maksudnya
bagi saya ya, kalau urusan organisasi clear, kerja-kerja itu udah tuntas, ya mau bereksperimen seperti apa itu ya wajar. Yang penting tunaikan kewajiban itu yang utama. Ya, Gitu sih. sepakat, luar biasa ya. Jadi memang tantangan kita sangat besar ya, sebagai apa namanya hari ini yang mungkin merasakan di Batko, kita sebagai salah satu perlintasan apa namanya politis itu tidak bisa terhindarkan. Tapi kemudian kita sebagai kader HMI ataupun nanti calon kandidat ya, tentunya kita harus masih bisa memegang teguh minimal independensi kita, biar apa perjuangan kita ini apa benar-benar real, nyata, dan tidak kemudian terlalu dituntun oleh salah satu pihak atau pihak yang lain, kan begitu ya. Yeah. Jadi karena yang kita pikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi bagaimana memikirkan kader seluruh HMI Jawa Timur ini ya. Tidak hanya bicara cabang, tapi komisariat. Meskipun posisi kita sebagai badan koordinasi, tentunya efek itu juga harus dirasakan sampai di apa namanya tingkatan komisariat. Cukup menarik, dan bagi saya terkait dengan visi misi tadi juga yang disampaikan oleh Ketua Umum, itu jangan hanya sekedar sebagai tagline ya. Ya, jangan hanya sekedar sebagai tagline calon kandidat. Ya Tum, gimana? Ya, saya ingin nambahkan itu yang Mas Edi tadi, bahwa yang pendidikan itu loh Sis. Mau lanjut, sorry bentar ya. Oh ya. Karena begini Sis, kita terlalu terkonsentrasi pada urusan yang bersifat politik di internal gitu loh. Tapi kita sebetulnya tidak sadar bahwa di luar organisasi kita itu sudah banyak mengalami perubahan yang sangat cepat gitu. Saya katakan melanjut Mas Edi tadi di sektor pendidikan ya. Saya punya kawan S2 di Erlangga itu kurang lebih S1-nya angkatan 2016 Is. Nah, di beberapa kampus termasuk di Erlangga itu ada program namanya fast track, percepatan. Jadi dari S1 yang dia sudah menempuh program skripsi, dia bisa mengambil program S2 di kampus itu. Nah, di kelas saya itu ada 4 anak yang melakukan fast track. Nah, sekarang alhamdulillah dia di jauh 4 tahun di bawah saya, tapi statusnya udah sama S2-nya gitu loh. Artinya bahwa ayo adik-adik yang masih di bawah nih ya, yang masih di kader di bawah, bahwa apalagi tadi beasiswa itu sangat melimpah gitu ya. Di bawah itu kesampingkan dulu urusan kontestasi perpolitikan di struktur HMI itu. Ini tugas kita bersama ini, yang senior-senior ini, yang di level struktur cabang, Batko PB, adik-adik kita itu diarahkan, ayo loh, pendidikan itu sudah banyak berbeda. Tadi ada program Merdeka Belajar gitu ya. Semester 6 sudah bisa kita ngambil ke Unhas misalnya. Kita bisa ambil di UI gitu kan. Nah, itu kan kampus Merdeka. Iya, kampus Merdeka. Itu saya rasa banyak dari kader-kader kita itu banyak yang belum tahu dan belum paham tentang itu. Untuk upacara. Tum. Boleh? Halo, Tum. Ya, halo. Halo. Ya, lanjut. Maksud tadi saya kemut. Ya, boleh. Maksud saya kita itu organisasi termasuk di HMI itu jangan sampai dijadikan satu ketergantungan yang sangat dalam, sangat tinggi gitu loh. Perubahan di luar itu sangat cepat. Artinya begini, adik-adik kita yang masih di bawah itu. Kalau kita mau kerja itu loh, kalau kita mau kerja mungkin sekarang sudah nggak terlalu seksi. Kamu sudah di organisasi ikut apa, kemudian sudah level apa, kan di luar itu sudah nggak begitu kan. Artinya kompetensi, kemampuan, kemudian soft skill itu yang bisa kita yang bisa menjamin kita di luar nanti, begitu loh. Artinya urusan perlu kita meluruskan adik-adik bahwa di luar sangat
di luar sangat banyak yang berubah gitu. Jangan sampai terkonsentrasi pada satu titik tertentu gitu. Kalau juga begini Zis, ini perkandidatan di Musda misalnya. Yo, saya sering sampaikan kalau training itu jadi apa kontestasi itu hal yang biasa gitu. Kalau menang wis biasa. Kemudian apa ya? Menjadi ketua umum itu sekarang di HM itu sudah menarik gak? Itu pertanyaannya. Artinya bahwa kemudian itu bisa direfleksikan gitu loh. Nggak ada jaminan kok. Mohon maaf ya. Jadi selesai ketum cabang, selesai ketum Batko, ketum BB itu kemudian langsung ada posisi dari apa gitu kan nggak ada gitu loh. Artinya tetap soft skill kita. Nah makanya pesan saya nanti kepada para kandidat bahwa menjadi ketum di level struktur HM itu bukan segala-galanya. Artinya kalaupun nanti kalah atau menang ya biasa aja, ngalir aja gitu loh. Karena masih banyak pos-pos di luar yang menunggu kita gitu loh, Jis. Ya. Jadi ya lebih banyak mengasah skill-skill organisasi gitu. Itu Jis. Oke. Terima kasih Ketua Umum